terkait dengan hal ini, terkait memasangkan dengan Mas Ganjar? Karena kemudian Pak Jokowi kan sering mention juga ya nama saya, berkunjung ke Solo, ke rumah Pak Jokowi sehari sesudah deklarasi. Wartawan tanya, siapa aja calon presiden Pak Ganjar? Banyak, kata Pak Jokowi. Saya masuk. Termasuk nama Pak Mahfud. Artinya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kita dikejutkan dengan pemberitaan Capres dan Cawapres, di mana pada akhirnya Pak Ganjar Pranowo mendeklarasikan diri dengan calon wapres, yakni Pak Mahfud MD, Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Ini tentu hal yang banyak dinanti-nantikan oleh publik Indonesia untuk mengetahui siapa yang bakal mendampingi Pak Ganjar, dan pada akhirnya semua pun terjawab. Dan Pak Mahfud MD pun ini langsung diwawancarai dan menyampaikan semua, termasuk ya bagaimana peran-peran Pak Jokowi dan tokoh-tokoh lainnya. Demikian pula Pak Mahfud mencoba mengurai basis-basis yang akan dijadikan sebagai target untuk memperkuat dia punya dukungan. Demikian pula dia mengulas tentang dirinya sebagai seorang kader NU, tokoh NU yang memang sejak dari dulu baik secara struktural di berbagai lembaga-lembaga NU. Dan ini tentu sesuatu yang kemudian menarik. Nah, seperti apa? Kita akan simak sama-sama ulasan dari Pak Prof Mahfud MD ini terkait dengan pencapresan di deklarasinya beliau sebagai calon wakil presiden dari Pak Ganjar Pranowo. Nah, seperti apa? Kita simak sama-sama. Untuk terkait dengan hal ini, terkait memasangkan dengan Mas Ganjar. Persisnya tanggalnya lupa saya, tapi itu kira-kira udah bulan Mei gitu ya. Bulan Mei itu ada beberapa. Cukup lama ya, Prof ya? Iya, menjajaki cuma Pak Mahfud gimana? Saya enggak lah, saya bilang kamu cari yang ini gitu. Tapi kemudian datang lagi, yang lain datang lagi gitu ya. Jadi ada beberapa kali dan beberapa orang ya. Ada beberapa kali, ada beberapa orang. Sudah lama misalnya kalau saya perlu nyebut nama yang ketemu itu, misalnya Oli Dondokambe, Said Abdullah, kemudian ada Ahmad Basara, banyaklah. Artinya menjajaki gimana kalau ini. Semula saya bilang enggak lah, apalagi kepada teman-teman yang nampaknya agak serius gitu mau follow. Tetapi berkembang kemudian jadi serius, karena kemudian Pak Jokowi kan sering mention juga ya nama saya, mungkin tidak bukan dengan maksud mendorong atau apa, tapi ya sekedar ngisi acara. Ketika ada suatu acara Pak Jokowi pidato gitu kan, nyebutnya di sini banyak calon presiden, lalu saya disebut. Ketika Pak Ganjar berkunjung ke Solo, ke rumah Pak Jokowi sehari sesudah deklarasi, wartawan tanya, siapa aja calon presiden Pak Ganjar? Banyak, kata Pak Jokowi. Saya masuk. Termasuk nama Pak Mahfud. Artinya dengan Pak Jokowi juga tidak ada masalah menurut saya, karena meskipun mungkin tidak mendorong secara terus, tapi pasti tidak ada masalah gitu. Nah, yang pasti kemudian dengan Pak Jokowi sebelumnya belum pernah ya? Enggak, saya menghindar. Saya menghindar karena khawatir nanti dikira saya minta dukungan atau apa, kan enggak enak kan. Jadi saya enggak pernah bicara soal itu dengan Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi setiap ketemu saya ya seperti biasa, wajahnya biasa, sopan, ramah gitu ya, bergurau, tapi sama sekali kalau dengan saya tidak nyinggung soal pilpres. Kira-kira untuk Prof Mahfud
akan menyumbangkan basis pemilih yang mana atau yang seperti apa kepada pasangan Ganjar Mahfud? Kalau secara tradisional, saya akan membawa kaum muslimin, orang-orang Islam tradisional, terutama dari karangan NU. Sebab saya ini kan pernah ditanya, Pak Mahfud kapan masuk NU? Saya tidak pernah masuk NU, karena saya sejak dulu sudah NU. Ngapain masuk lagi? Sejak bayi. Sejak lahir? Sejak sebelum lahir malah. Sebelum lahir? Sehingga orang kalau bilang saya tidak NU, loh, saya sejak sebelum lahir sudah NU. Ayah saya ditahan juga karena NU. Saya di sekolah-sekolah NU. Dan saya bisa baca kitab-kitab yang diajarkan oleh NU. Saya di pesantren NU. Gitu. Sehingga bagi saya nggak sulit. Ada orang, Pak Mahfud itu kan NU kultural. Tidak kultural juga. Kultural sangat iya. Tapi struktural juga. Karena saya menjadi ketua Dewan Pertimbangan ISNU. Sampai sekarang, Prof? Enggak, waktu satu periode. Satu itu kan periode, struktural. Yang tanda tangan SK saya itu Ki Akil Siroj. Lalu saya menjadi penasihat Ansor di Jawan Nusron. Itu yang tanda tangan juga Ki Akil Siroj. Saya menjadi penasihat Lembaga Bantuan Hukum NU di zaman Hasyim Muzadi. Jadi saya struktural juga. Di Jogja saya pernah menjadi juga pengurus Ansor NU. Cuma karena politik lalu ada orang bilang, kok NU baru? Enggak juga. Sebelum lahir saya sudah NU. Dan saya bukan NU naturalisasi. Sehingga saya tidak pernah membantah yang gitu itu kalau secara tapi karena ini Anda tanya itu tadi basis apa yang bisa pakai NU. Satu, saya juga dekat dengan Muhammadiyah dan kaum terdidik ke atas, kelas menengah ke atas saya kira. Saya bisa berkontribusi di situ, kampus-kampus dan sebagainya. Saya bisa. Kaum minoritas, saya dekat dengan semua kalangan minoritas, apakah itu etnis, apakah agama. Saya masuk bertemu dengan mereka. Dan jangan lupa jumlah mereka ini saja 12%. Iya, 12%. Yang minoritas ya? Yang minoritas. Kalau kita bisa ngambil 80%-nya kan dari 12% kan lumayan. Misalnya. Mumpung nih Prof Mahfud bicara soal NU gitu ya. Tadi saat deklarasi Prof kan menggunakan baju warna hijau ya, Prof ya. Apakah itu memang ada kaitannya mungkin sudah mungkin minta izin atau sowan ke Kiai NU atau ke keluarga Gus Dur misalnya? Itu dari guruan saya dengan Bumi Gajah. Kenapa, Prof? Besok katanya waktu pengumuman katanya pakai baju merah putih ya gitu. Terus saya berguru, Bu, itu seperti bendera. Kok gini aja pakai bajunya bebas. Saya mau pakai baju hijau. Saya ini kan di belakang saya Islam, Ibu nasionalis gitu. Yang Ibu suruh merah semua, yang saya pakai hijau aja, yang lain yang punya ini gitu. Oh iya kata Ibu. Tapi saya pakai hijau dengan batik, bukan bukan kaligrafi, hijau dengan batik. Itu hijau tuh biasanya disimbolkan sebagai warna Islam, batik itu Nusantara. Jadi saya Islam Nusantara. Tapi memang irisan saya kan NU. Saya dengan Muhammadiyah sangat dekat. ICMI, saya adalah ketua anggota Dewan Pertimbangan ICMI sekarang ini. Saya pernah menjadi ketua presidium Majelis Nasional Kahmi. Ada semua di situ, di hijau itu. Di hijau itu ada semua, sehingga saya memang memilih baju itu. Tapi kalau waktu pendaftaran ya pakai baju putih. Baju putih ya, Prof ya. Berarti ini nanti harapannya NU and beyond gitu ya, Prof ya. Nah, tapi Prof kalau dari dua nama cawapres yang sudah resmi ya dideklarasikan, memang belum didaftarkan. Itu kan dua-duanya NU nih, Prof. Prof Mahfud dan yang sudah dideklarasikan terlebih dahulu kan Caimin gitu. Nanti kira-kira seperti apa, Prof? Dalam tanda kutip perebutan untuk menarik hati para NU? Ya, nggak apa-apa, kampanye aja. Itu kan biasa kontestasi begitu. Saya dorong Caimin kampanye, saya juga akan kampanye. Nanti siapa yang lebih mendapat dukungan itu nanti kan di TPS ya. Jadi bagi saya ya siapa aja silahkan gitu. Iya, kalau kita simak ya tadi ulasan dari Pak Prof Mahfud MD bahwa patutlah tentu kita berterima kasih kepada Pak Jokowi atas sejumlah jasa-jasa beliau. Apa yang disampaikan Pak Mahfud bahwa
Pak Jokowi dalam berbagai kesempatan itu sering mention ya nama Pak Mahfud MD, apalagi dalam sebuah pertemuan katanya ya sering disebut bahwa di sini banyak calon-calon presiden dan calon wakil presiden yang hadir dan nama beliau kadang disebut. Itu yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, walaupun menurutnya secara tidak langsung ya, tidak pernah secara langsung ya, tetapi baginya bahwa itu adalah sebuah support atau setidaknya mempromosikanlah dirinya, dan pada akhirnya dia pun diambil oleh Ganjar Pranowo sebagai bakal calon wakil presiden. Tentu ini tidak bisa dinafikan bahwa memang ada peran Pak Jokowi, walaupun pada saat deklarasi tidak sempat hadir. Terlepas daripada itu semua, tentu kita tetap berterima kasih ya penting terhadap peran-peran Pak Jokowi di balik ya maksudnya Pak Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden. Kita akan menunggu akan seperti apa proses politik berikutnya. Yang jelas bahwa apa yang kita lihat dan saksikan hari ini adalah sebuah dinamika, dan bahwa memang Pak Jokowi memiliki peran yang cukup besar dalam setiap momen-momen kontestasi, proses kontestasi politik yang berjalan. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.